Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, malam ini kita akan membahas soal pandangan reinkarnasi menurut epistemologi Islam, bahasa Islam. Sebenarnya apa itu yang disebut dengan reinkarnasi? Karena beberapa hari terakhir ini ada beberapa konten kreator yang membahas soal reinkarnasi ya teman-teman ya. Reinkarnasi di utamanya mereka menyebut diri mereka sebagai ngaji rasul. Nah, apa yang sebenarnya menjadi pembahasan yaitu reinkarnasi sendiri itu sebenarnya itu seperti apa? Di dalam Islam itu reinkarnasi itu yang seperti apa? Nah, mari kita bahas bersama-sama bersama narasumber kita hari ini, yaitu Gus Ahmad Widianto Fahran. Beliau adalah pembimbing dari perguruan kita, yaitu perguruan Al-A'raf As-Salafiyah. Nanti yang akan membahas detail apa yang dimaksud dengan reinkarnasi itu sendiri, teman-teman. Mungkin untuk awal Gus, izin saya bertanya, apa sih sebenarnya reinkarnasi itu sendiri? Apakah di Islam itu mengenal yang disebut dengan reinkarnasi itu sendiri? Baiklah, saya sebelum memulai tentang hakikat reinkarnasi itu dalam sudut pandang Islam, dan ini merupakan sebuah pendapat karena ada beberapa pernyataan pendapat dari beberapa ulama itu yang juga meyakini bahwa di dalam Islam itu juga memiliki konsep reinkarnasi berdasarkan beberapa penjelasan ayat di dalam, terutama yang menjadi basic dalil nakilnya itu katakanlah di dalam surat Al-Isra, nanti di surat Yasin juga ada. Dalam surat Al-Isra ayat 49 sampai 51 itu memang mengandung terjemahan. Ini terjemahan saya katakan ya, nanti penafsiran itu kan tergantung pada kemampuan daya jelajah nalar dari masing-masing ulama. Yang mengandung arti sebetulnya asbabun nusulnya itu perintah Allah kepada Muhammad untuk menjelaskan perkara dari satu pertanyaan kaum kafir waktu itu tentang bab keimanan kita terhadap hari akhir. Apakah benar, ditanyakan kepada Rasulullah dengan nada mengejek, bahwa Tuhanmu akan membangkitkan kami kembali kepada hari akhir? Maka turunlah jawaban itu dari Allah kepada Rasulnya, yang juga dirangkum dalam surat Al-Isra ayat 49 sampai 51, yang artinya Nabi mengejek Muhammad tentang hari kebangkitan di Yaumul Qiyamah. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah ejekan itu dengan berkata begini, katakanlah hai Muhammad di ayat 50-nya, Qul kunu hijaratan aw hadid. Katakan hai Muhammad, jadilah kamu batu dan besi. Bukan berarti kemudian seseorang itu ketika sudah mengalami kematian kemudian dihidupkan lagi terus menjadi batu, menjadi besi. Bukan begitu yang diartikan di dalam ayat ke-50. Kemudian diperpanjang di ayat ke-51-nya, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, Allah mempertegas, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Jadi jangan diputus, hanya mengatakan, menjawab, Muhammad, kau bisa jadi batu atau bisa jadi besi atau bisa menjadi hewan akibat perbuatan masa lampau. Bukan begitu penafsiran dari ketiga ayat ini. Bermula dari ejekan orang-orang kaum kufar atau kaum kafir kepada Rasulullah, mempertanyakan tentang hari kebangkitan setelah Yaumul Qiyamah. Nah, ini senada dengan surat Yasin
eh, di ayat 77 surat Yasin 78 dan 79. Yang 78 itu jawaban dari 77. Wa daraba lana masalan wa nashalqah qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan, diumpamakan. Kita sebagian ulama besar kan sudah paham bahwa ayat Al-Qur'an itu lebih besar menceritakan mutasyabihat atau perumpamaan atau percontohan. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Ini sebetulnya ejekan kepada Rasulullah. Apakah benar bahwa nanti di hari akhir kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, disatukan kembali tulang belulang kita, daging kita, nyawa kita, nafas kita, ruh kita, jiwa kita kepada jasad yang disebut manusia. Sehingga dijawab oleh Allah perumpamaannya seperti di surat Yasin ini dan juga di surat Al-Isra. Tapi bukan berarti ini mengatakan kelahiran kembali itu sebagai reinkarnasi. Nah, mantiknya begini, logikanya begini. Kita diberikan pemahaman bahwa di kedua sisi kita, bahu kanan kiri kita ada dua malaikat rakib dan atid yang bertugas mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Kalau kemudian ada teori reinkarnasi bahwa jiwa itu dilahirkan kembali dalam bentuk wujud yang lain, jiwa yang sama, lalu bagaimana catatan amalnya kepada manusia tersebut? Katakanlah dia hidup sebagai si fulan si X, kemudian ketika dia selama masa hidupnya menjalani kehidupan masih ada perbuatan-perbuatan keburukannya, maka jiwanya dilahirkan kembali di lain masa dengan nama si Y. Buku catatan amalnya sudah ditulis atas nama si X. Apakah kemudian ketika dibangkitkan kembali, buku catatannya akan menjadi dua, si X sama Y, karena satu jiwa. Nah, sebelum membahas kepada reinkarnasi jiwa ini, kita ini memang masih terjadi debat ya bro, antara jiwa dan ruh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, memang Allah itu hanya memberikan pengetahuan ruh kepada umat manusia itu hanya sedikit. Dalam suatu riwayat hadis, perbedaan jiwa dan ruh itu dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita tidur, yang tidur itu Rasul menjelaskan jasad kita, ruh kita masih ada di dalam jasad itu karena kita masih hidup. Tetapi jiwa kita keluar dari tubuh itu. Nah, di saat jiwa itu keluar, jiwa itu mengalami perjalanan astral, perjalanan spiritual. Maka lindungilah jiwamu, kata Rasulullah, ketika kamu tidur, jiwamu keluar dari tubuhmu. Jiwamu itu mengalami gangguan setan, jin, bahkan sihir. Nah, di alam jiwa itulah kita mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu. Maka ketika kita bangun kembali dalam keadaan sadar, jiwa itu masuk lagi ke dalam tubuh kita dan kesadaran kita muncul kembali. Karena jiwa terkoneksi dengan alam fikir kita. Nah, kita harus jelas dulu. Sebetulnya para ulama kalau mau membahas tentang teori reinkarnasi, harus bisa men-split dulu apa itu yang disebut jiwa, apa itu yang disebut ruh. Jadi tidak kabur pengertiannya. Di dalam Al-Quran, jiwa itu seringkali Allah mengatakan nafs, yang menunjuk kepada diri kita sendiri. Nafs bisa berarti nufus di dalam bahasa Arabnya itu. Tapi kadang juga bisa dikatakan sebagai ruh. Ruh itu ketika ada salah satu murid saya bertanya tentang ruh, saya mengatakan begini, definisi ruh itu adalah ia yang hidup, yang ditiupkan oleh dia yang maha hidup, berasal dari dia yang maha hidup. Di sini ada perbedaan kata ia dan dia. Ia itu menuju kepada makhluk yang disebut ruh, tapi dia itu adalah Allah. Nah, kalau kita tidak salah dalam mendefinisikan antara ruh dan jiwa, ada perbedaan yang sangat jelas di situ. Seseorang yang mengalami ketidaksadaran,
katakanlah orang ODGJ, orang yang mengalami gangguan jiwa, apakah dirinya mati? Tidak, dia masih hidup. Dia masih beraktivitas, tapi dia tidak memiliki kesadaran. Kenapa tidak memiliki kesadaran? Karena jiwanya tidak bisa terkoneksi dengan jasadnya melalui alam fikirnya yang berada di dalam tubuh itu yang kita sebut otak. Tapi dia tidak mati, tapi dia tidak ada proses kesadaran. Maka dia harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Karena yang sakit jiwanya, bukan tubuhnya, bukan fisiknya, bukan otaknya. Jiwanya tidak terkoneksi dengan alam pikir yang berada di otak kita sebagai manifestasi, sebagai tool atau sebagai alat berada di dalam fisik ini, ini. Ruh itu yang menghidupkan kita. Jari-jari ini bisa bergerak karena jari-jari ini ada ruh. Sebagaimana Rasulullah bersabda tentang proses kematian, 40 hari kematian manusia itu, Rasulullah bersabda bahwa ruh itu mulai dicabut oleh malaikat mulai dari ujung kaki kukunya. Sekian hari sampai berhenti pada pinggang, kemudian ruh tangan-tangannya mulai dari kuku tangannya sampai kepada batas lengannya. Kemudian baru ruh itu ditarik sampai ke alam kesadarannya sampai ke otak terakhir. Nah, di situ manusia mengalami kematian karena sudah tidak ada ruh. Tapi ketika manusia itu ada ruhnya, masih ada ruhnya, dia masih beraktivitas, tapi belum tentu ada kesadaran ketika jiwa tidak terkoneksi dengan alam pikir yang berada dalam brain kita, dalam otak kita. Jadi sesungguhnya jelas sekali perbedaan antara ruh dengan jiwa. Ruh itu dia yang hidup, berasal dari dia yang maha hidup. Dia yang hidup berasal dari yang maha hidup, yang menggerakkan kaki, jari-jari tangan kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan lisan kita. Itu ruh yang ditiupkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam 40 hari ketiga, aku tiupkan ruh kepada dirinya pada si jabang bayi ketika berada dalam rahim sang ibu. Beda dengan entitas jiwa. Jiwa itu adalah entitas bebas. Dia berdiri sendiri. Tidak sama dengan ruh yang kalau saya menafsirkan, entitas jiwa ini berasalnya dari nuftah. Nah, bagaimana Allah menjelaskan penciptaan manusia berasal dari segumpal tanah dan setitik nuftah. Itulah yang melahirkan jiwa. Sedangkan ruh, ia yang hidup ditiupkan oleh Allah, oleh dia yang maha hidup. Itu ruh. Jadi semua kita bisa bergerak, kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Itu karena kita ada ruh yang berasal dari Allah itu sendiri. Nah, jadi bagaimana mungkin teori reinkarnasi diadopsi oleh Islam? Karena setiap jiwa yang lahir, setiap anak yang lahir ada jiwanya, itu tidak mewarisi sifat dosa. Tidak ada dosa titisan atau dosa warisan. Kalau kita mengadopsi itu, maka gugurlah teori tauhid itu. Malaikat kita gugur karena malaikat ini mencatat amal kebaikan dan keburukan kita dalam setiap entitas jiwa, dan satu manusia atas nama satu manusia tidak bisa dilahirkan lagi dari jiwa ke tubuh yang lain. Ini pemahaman kita tentang perbedaan jiwa dengan ruh. Jadi Islam tidak ada mengadopsi teori reinkarnasi. Reinkarnasi yang bisa saya sampaikan sebagai pendapat, ini pengalaman empiris. Reinkarnasi itu bisa dipahami ketika ilmu itu dimunculkan kembali oleh Allah di era yang berbeda kepada entitas jiwa dan entitas makhluk yang berbeda. Muncul kembali ilmu itu untuk memurnikan ajaran Allah, untuk memurnikan tauhid itu. Dimunculkan kembali ilmu itu oleh Allah untuk memurnikan tauhid. Jadi reinkarnasi adalah kelahiran ilmu itu kembali, kemunculan ilmu kembali itu dalam perbedaan masa, dalam jasad yang berbeda, dalam jiwa yang berbeda. Sekarang kita masuk analoginya pada teori biologi, teori DNA. Lalu kenapa kita bisa mengalami seolah seperti deja vu, bisa merasakan suatu peristiwa di masa yang akan datang, bahkan atas karunia Allah seorang manusia itu bisa mengalami deja vu pada masa lampau. Mengapa bisa terjadi begini? Ingat, dalam DNA manusia ada RNA yang menyimpan sifat-sifat dan karakteristik manusia. Jadi kalau buyut kita dulunya mengalami peristiwa ini,
peristiwa tertentu ke dalam kehidupannya, dia tuh menetes terus kepada DNA dan RNA keturunannya yang menyimpan sifat dan karakter. Dalam teori biologi, bisa saja sifat kakek itu muncul kembali pada cucu. Tidak muncul pada anak, tapi bisa muncul pada cucu. Ini karena DNA kita menyimpan memori kejadian-kejadian masa lalu. Nah, bagaimana untuk mengalami kejadian yang masa yang akan datang? Itu sering kita alami, termasuk pada diri saya sendiri. Jadi saya memahami, diberikan pengetahuan itu Allah. Jadi ketika jiwa kita mengalami suatu peristiwa, melampaui masa peristiwa dari fisik kita, itu kita sudah ditunjukkan jiwa kita oleh Allah. Karena jiwa tadi itu bisa lepas dari raga kita, bisa melanglang buana. Dan di saat jiwa itu mengalami fase seperti itu, diajarkan suatu ilmu pengetahuan oleh Allah melampaui masa fisiknya. Sehingga ketika misalnya terjadi dalam hitungan bulan, hitungan tahun, bahkan bisa 10 tahun ketika kita mengalami peristiwa itu, padahal kita sudah mengalami sebelumnya. Yang mengalami dejavu itu adalah jiwa kita, tetapi bukan berarti jiwa leluhur kita yang masuk lagi ke dalam jiwa kita. Bukan seperti itu. Maka kalau kita tetap memahami reinkarnasi dalam konsep kita lahir kembali karena penyempurnaan dharma yang belum selesai, semua teori tauhid itu akan gugur, keimanan kita akan gugur, maka kita tidak akan bisa lagi mempercayai tentang hari akhir. Gugur semua teori keimanan itu dan teori tauhid kita. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang teori reinkarnasi. Jadi Islam memang tidak mengajarkan dan tidak menganut, tidak mengadopsi teori reinkarnasi. Lahirnya jiwa seseorang kembali lahir pada lain masa melalui tubuh yang lain. Al-Quran tidak mengadopsi itu. Yang dijelaskan teori reinkarnasi, dan itu sudah dipahami oleh hujah para ulama sebelumnya, bahwa yang dijelaskan reinkarnasi itu awal ketika manusia Adam diciptakan dari segumpal tanah dan setitik nutfah, kemudian dihidupkan menjadi anak manusia dan mengalami kematian, dan kemudian dihidupkan kembali di hari yaumul qiyamah kelak, disatukan kembali. Sesungguhnya ini teori reinkarnasi dalam Al-Quran, bukan berarti seseorang X kemudian hidup lagi di lain masa menjadi entitas wujud Y yang lain dengan jiwa yang sama. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Buat apa ada hari Idul Fitri? Islam mengenal dalam Al-Quran, dalam setiap kelahiran anak manusia, jiwa manusia itu dalam keadaan fitrah, suci artinya. Makanya setiap kita telah selesai puasa Ramadan, kita diberikan hadiah oleh Allah untuk merayakan hari rayanya, dilahirkan. Karena setelah kita mengalami fase training center selama 1 bulan dalam ibadah Ramadan, kita diibaratkan oleh Allah lahir kembali sebagai jiwa yang suci, jiwa yang fitrah, bukan berarti reinkarnasi dari masa sebelumnya. Insya Allah itu yang saya pahami. Tapi jika memang ada masih penerjemahan yang lain, itu hanya pendapat, dan ini pun pendapat itu dikembalikan kepada umat untuk menerima atau tidak. Silahkan pergunakan akal budi kita. Apa kata Rasulullah, ketika engkau kebingungan mendengarkan dua pendapat ulama, maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Belum bisa kembali kepada Al-Quran dan hadis, tanyakanlah kepada hati nurani. Disitulah engkau akan mendapatkan jawaban kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Gus, untuk melanjutkan biar kita enak ngobrolnya ke depannya. Ini kan beberapa hari ini yang kita lihat di media sosial itu ada orang yang bisa dikatakanlah ustadz ataupun kiai yang menyatakan dia mempercayai bahwasanya putrinya itu adalah reinkarnasi dari ibunya sendiri. Ibunya reinkarnasi dari ibunya. Putrinya yang dia adalah putrinya. Keyakinan itu tidak bisa dibuat begitu saja, karena keyakinan itu membutuhkan bukti. Nah, sekarang begini, apakah seseorang pernah mengalami fase kematian? Kakek saya sebagai seorang kiai, dia sebagai mufti Imam Masjid Jami' Sampang, beliau pernah mengalami fase mati suri.
dan masih ditambah lagi 5 tahun beliau masih diberikan kehidupan oleh Allah. Dan setelah mengalami kematian, tiba-tiba ketika beliau disucikan, beliau hidup kembali. Nama kakek saya oleh orang Sampang disebut juga dikenal sebagai seorang kiai, Fahran Abdul Jabbar. Nah, beliau menjelaskan setelah mengalami mati suri, apa yang terjadi pada kakek saya. Beliau meninggalkan semua kehidupan duniawinya. Maka oleh masyarakat pada saat itu, kakek sampai diberi gelar sebagai kiai yang zuhud dan waro. Karena beliau benar-benar meninggalkan urusan dunianya. Sehingga beliau diberi gelar sebagai seorang kiai yang waro dan zuhud. Bahkan urusan syubhat pun beliau tidak mau. Jadi kalau kita masih belum mengalami fase mati seperti itu, bagaimana kita bisa menjelaskan suatu konsep reinkarnasi? Saya bisa menjelaskan karena itu terjadi dalam keluarga kami. Dan kami diberikan ilmu pengetahuan tentang reinkarnasi itu. Bahwa sesungguhnya reinkarnasi itu, ilmu itu dihidupkan kembali, dimunculkan kembali oleh Allah. Misalnya, ada suatu rangkaian ilmu itu terputus selama 300 tahun. Ternyata di era ini tuh, dalam satu keluarga itu dimunculkan kembali oleh Allah kepada anak cucunya. Dan ternyata ini adalah ilmu kuno. Jadi bukan berarti representasi dari kakek buyut yang sudah 300 tahun dihidupkan kembali. Bukan seperti itu. Ilmu yang dimunculkan kembali Allah. Hakikat ilmu itu dimunculkan kembali. Apa fungsinya Allah yang maha tahu. Kenapa ilmu itu dimunculkan lagi oleh Allah. Tapi bagi saya punya jawaban. Dan tidak akan saya buka di dalam forum yang formal seperti ini. Di dalam yang video yang beredar disebutkan juga sebuah deja vu yang tadi sedikit dijelaskan oleh Gus bahwasanya deja vu adalah perjalanan jiwa manusia. Nah, di situ kan ada yang mengatakan bahwasanya deja vu ataupun itu adalah kejadian 3000 tahun yang lalu kita udah pernah mengalami atau yang akan datang kita alami. Sebenarnya itu hanya perjalanan yang harus kita lalui saja. Ini Gus, mungkin bisa diluruskan kembali soal deja vu itu sendiri itu seperti apa? Ya, deja vu karena saya juga mengalami itu. Bahkan kalau saya diberikan pengetahuan sesuatu oleh Allah, itu bukan hanya dalam satu masa. Kadang saya bisa mengalami itu peristiwa itu seperti dipertunjukkan seperti saya harus menonton film thriller yang berseri. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Bahkan bisa mengalami hal seperti itu. Yang mengalami itu adalah jiwa, diberikan pengetahuan oleh Allah. Ketika jiwa itu melanglang buana di alam jiwa, Allah membukakan suatu pengetahuan untuk diberikan kepada hambanya yang diberikan karunia oleh Allah. Dan ketika itu masuk jiwa itu ke dalam tubuh si fulan, maka menyatu pengetahuan itu ke dalam fisiknya. Alam fikirnya kemudian mengolah alam fikirnya. Nah, tapi bisa jadi jiwa itu mengalami peristiwa masa lalu berdasarkan catatan DNA. Karena DNA itu membawa memori. DNA kita ini kan dari ayah, dari kakek, dari buyut terus sampai ke atas. Nah, DNA itu terus menetes, terus tercatat dalam memori DNA itu. Sehingga bisa jadi ketika ini mengalami fase pengasahan spiritual, seseorang yang dipilih oleh Tuhan, seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan kembali atau untuk melatih ilmu itu kembali, diasah ilmu itu kemudian hidup ilmu itu dan disampaikan pada era sekarang. Jadi dia mengalami runtutan peristiwa di masa lalu berdasarkan catatan memori DNA-nya. Ini bukan hal yang klinik atau bukan hal yang mistik sebetulnya. Sebetulnya ini adalah termasuk dalam pelajaran mekanika kuantum dan fisika kuantum. Tetapi ingat dalam pelajaran biologi bahwa DNA seseorang itu bisa lahir kembali dari sifat kakeknya, bisa dari sifat buyutnya, tidak langsung dari sifat ayahnya, bisa jadi, bisa dari kakeknya, bisa dari buyutnya, atau bisa juga dari ayah langsung turun kepada si anak. Karena sifat DNA itu seperti itu, tinggal sekarang aktif atau tidak. Dialah Allah yang mengaktifkan itu, bukan karena kita. Iya. Nah, tadi kan memang kita membahas bahwasanya reinkarnasi ataupun deja vu ataupun apapun itu adalah perjalanan jiwa itu sendiri. Iya. Pertanyaannya ngeten Gus, mungkin ini untuk
lebih diperjelas lagi, walaupun tadi di awal sudah disentuh, yaitu antara perbedaan ruh dan jiwa. Ya. Karena yang beredar di masyarakat kita bahwasanya penafsiran ruh dan jiwa ini adalah linear, satu entitas. Ya. Uh, Sebenarnya tadi kan sudah disentil juga bahwasanya ruh itu adalah sesuatu yang Hidup berasal dari Dia yang Maha hidup, Ya. dan jiwa adalah entitas yang berbeda lagi. Ya. Nah, mungkin ini nanti bisa kita perdalam lagi, Gus, biar teman-teman kita bisa lebih paham untuk memaknai apa itu sih sebenarnya itu ruh, apa itu yang sebenarnya itu jiwa. Karena nanti mohon maaf, karena yang pribadi saya lihat sendiri, kalau di masyarakat kita tidak mengerti apa itu jiwa, yang selalu disama-samakan dengan ruh itu, akhirnya malah menjadi salah tafsir dan pemahaman. Di forum kali ini mungkin saya bisa membuka pengalaman empiris. Pengalaman saya yang diberikan pemahaman oleh Allah itu ketika kita bertemu dengan jiwa. Entitas jiwa itu berbeda bentuknya dengan makhluk Allah yang lain, katakanlah seperti jin. Kalau jiwa itu hadir, jiwa itu ibaratkan entitasnya itu yang saya alami secara empiris, dia itu seperti hologram, bukan seperti siluet sosok makhluk, tapi seperti hologram. Dan ketika berbicara, jiwa itu berbeda dengan sosok makhluk ketika berbicara dengan kita. Karena jiwa itu ketika mentransfer ilmu, katakanlah dari salah satu leluhur kita, itu langsung dipahamkan melalui sir hati, tanpa mengucapkan satu kata atau kalimat. Hati kita, antara hati ke hati, dari kolbu ke kolbu. Itu yang saya alami secara empiris. Jadi kalau masih katakanlah berbentuk siluet atau bayangan hitam, saya meragukan itu adalah entitas jiwa. Tapi pengalaman orang mungkin bisa berbeda. Tapi saya tidak akan menyalahkan. Silakan. Apapun yang dialami oleh pengalaman empiris seseorang itu menjadi keyakinannya, itu pun juga tidak bisa kita bantah. Tetapi menurut pengalaman empiris saya secara pribadi, ketika jiwa leluhur itu hadir, bentuknya adalah seperti hologram. Berbeda dengan bentuk siluet yang diibaratkan oleh orang-orang yang lain. Dan itu tidak berkata-kata seperti kita berhadapan dua makhluk berbeda. Transformasi ilmu itu dari jiwa ke jiwa, dari batin ke batin, dari hati ke hati. Bukan dari kalimat-kalimat seperti kita berbicara seperti biasa ini secara verbal. Tidak seperti itu. Itu yang saya paham. Jika ada pemahaman yang lain, wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Nah, terus seperti ini, Gus. Kadang kita kan juga, kalau kita yang biasa ngaji di tempat ini itu kan kita memahami bahwasanya terkadang ada distraksi dari alam makhluk lain karena kita sendiri, yaitu yang biasanya kita sebut itu adalah entitas jin itu sendiri. Nah, ini juga sih sebenarnya saya juga ingin bertanya seperti ini, Gus. Kenapa pemahaman tentang reinkarnasi yang orang-orang kemukakan tentang di Islam itu, kenapa kok mesti berkaitan erat dengan ajaran Buddha? Ya, semua itu pasti ada sebab musababnya atau latar belakangnya. Jadi menurut pengalaman saya, kalau kita mau belajar tentang tasawuf itu, diri kita nih harus hadir murni dulu. Jangan membawa entitas energi apapun. Nah, kadang tanpa kita sadari, apalagi ketika kita masih masa muda, banyak belajar tentang ilmu kanuragan, tanpa kita sadari ini ilmu kanuragan, kekebalan, ilmu tenaga dalam, artinya kita menambah satu entitas energi baru di dalam tubuh kita. Nah, kalau itu kita terus belajar tentang tasawuf, kemudian kita memperdalam tentang sesuatu yang sifatnya sangat lembut, sangat halus dengan jalan riyadhah, bisa jadi kehadiran kita itu justru dipengaruhi oleh entitas energi yang selama ini tidak kita sadari sudah berada
pada tubuh kita. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu yang halus, yang sifatnya lembut seperti besi bernasir, hadirlah kita di hadapan Allah tuh murni diri kita. Jangan membawa entitas energi yang lain. Tapi kalau Anda sudah memiliki ilmu kanuragan, bisa jadi ilmu Anda itu mempengaruhi dalam perjalanan tasawuf itu, dalam perjalanan jiwa itu. Karena sudah ada materi energi yang lain. Berarti kita hadir sudah tidak murni lagi. Pak, insya Allah kalau kita hadir dalam kemurnian kita kepada Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kita pun juga harus membutuhkan seorang guru. Dan hadirnya seorang guru itu mutlak sifatnya. Bukan wajib. Bukan wajib, tapi mutlak. Karena apapun nanti kejadian selama perjalanan spiritual itu, sudah bisa menembus berbagai lapisan alam, kita membutuhkan rujukan sebagai verifikasi dan validasi. Siapa yang tahu adalah seorang guru. Maka ketika memang kita sudah menapaki dunia tasawuf, hadirlah dirimu dalam keadaan murni. Jangan membawa kekuatan-kekuatan yang lain atau entitas-entitas yang lain, karena bisa mempengaruhi nanti kemurnian tasawufnya. Saya kira demikian yang saya jelaskan ya. Tapi izin Gus, apa bisa kita lanjutkan lagi ya? Ini kan tadi Gus juga menyitir soal ilmu tasawuf, yang dimana beberapa orang juga menyebutkan bahwasanya tasawuf, nggih ngapunten, bisa dikatakan orang mengatakan adalah ajaran yang keliru atau sesat. Ya, disebutkan beberapa orang itu seperti itu. Monggo Gus, kalau sambil ngopi sambil rokokan silakan. Ya, sebetulnya ini masuk dalam bahasan yang lain ya. Jangan dibahas dalam sesi ini juga, nanti tidak fokus kepada materi reinkarnasi itu sendiri. Yang sedangkan kita ini membahas pada kajian ini lebih fokus kepada apakah benar di dalam ajaran Islam itu ada reinkarnasi atau tidak ada reinkarnasi. Apa kemudian yang disebut reinkarnasi di dalam Islam itu? Tadi sudah saya jelaskan secara gamblang bahwa secara mendasar memang Rasulullah itu mengajarkan kepada kita tuh Islam itu tidak mengenal dosa titisan atau dosa warisan. Dari situ dulu kita pahami. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa setiap kelahiran anak manusia itu lahir dalam keadaan suci terbebas dari dosa. Jadi kita itu tidak mewarisi dosa titisan atau dosa warisan. Islam tidak mengenal hal seperti itu. Maka kita tidak akan mengenal tentang teori reinkarnasi. Jadi yang saya sebutkan tadi reinkarnasi itu adalah, ini pengalaman empiris ya, pengalaman yang saya alami langsung. Ketika keilmuan itu dimunculkan kembali oleh Allah untuk diajarkan kepada umat pada masanya. Jadi dilahirkan kembali atau dimunculkan kembali ilmu kuno itu, yang sudah lama tidak banyak diajarkan oleh para ulama pada eranya, pada masanya. Itu yang saya pahami, suatu teori reinkarnasi, tetapi bukan reinkarnasi sebagaimana yang dipahami perwujudan dari manusia sebelumnya yang lahir kepada manusia berikutnya di era yang berbeda. Saya paham reinkarnasi dalam Al-Quran bukan seperti itu. Iya. Jadi akan menjadi ribet nanti malaikat mencatat amal baik dan keburukannya. Bayangkan ketika si fulan itu banyak amal keburukannya selama masa hidupnya, kemudian dia mati dan dia harus melaksanakan dharmanya kembali agar jiwa itu bisa roji, bisa kembali sempurna, itu harus menjalani lagi, harus menjadi kambing, anjing atau kucing. Islam itu tidak mengenal seperti itu. Kalau Islam mengenal seperti itu, maka teori taubat itu, surat taubah itu nggak ada. Karena kenapa? Nah, kalau kalian merasa kehidupan sebelumnya itu adalah berbuat buruk, lah buat apa kemudian Allah mengajarkan jalan bertaubat? Cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka semua teori di dalam Al-Quran, dalam teori tauhid dan keimanan itu menjadi gugur kalau kita itu masih ada teori reinkarnasi harus memperbaiki dharma kehidupan yang sebelumnya katakanlah berbuat buruk, terus akhirnya harus berbuat kebaikan.
Satu kata ada yang bisa menjawab nggak? Paman Rasulullah, Abu Lahab, yang sampai sekarang makamnya ada di Mekah. Beliau itu mengalami siksa kubur itu sampai akhir zaman. Tetapi ada satu hari Rasulullah dalam riwayat hadis memohon kepada Allah ampunan dalam satu hari itu di saat hari kelahiran Rasulullah. Karena di saat hari kelahiran Rasulullah, sang paman ini masih ingat kepada Rasulullah dan bersolawat. Sehingga Rasulullah meminta keringanan kepada Allah, di hari kelahirannya sang paman ini dibebaskan dari siksa kuburnya. Nah, kalau kita memahami teori reinkarnasi seperti sebelumnya, maka gugur ini. Riwayat hadis ini gugur. Dan kita tidak akan pernah mendengar bau busuk ketika kita ziarah ke makamnya sang paman Rasulullah Abu Lahab di Mekah. Karena udah tereinkarnasi gitu. Karena ternyata Abu Lahab sudah memperbaiki keburukannya di era entah siapa yang jadi Abu Lahab. Di tahun keberapa kita nggak mengerti. Tapi sampai sekarang ketika kita ziarah ke makam Abu Lahab, maka bau busuk itu masih tetap tercium. Bahkan dalam radius berapa ratus meter itu masih tercium gitu. Karena mengalami siksa kubur. Jadi kalau kita memahami teori inkarnasi seperti yang itu kita pahami, maka gugur semua teori tauhid dan teori keimanan itu dalam Islam, gugur semua itu. Bahkan Al-Quran pun gugur itu. Lalu kita harus beriman kepada siapa? Demikian penjelasannya. Untuk pertanyaan yang lainnya itu nanti di event yang lainnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk malam ini kita cukupkan sampai sini dulu teman-teman. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar apa itu reinkarnasi menurut Islam itu seperti apa. Dan untuk pembahasan nanti kita next mungkin bisa kita bahas soal tasawuf ataupun kita memperdalam juga pembahasan tentang jiwa itu sendiri mungkin di next event selanjutnya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman sekalian, saya akhiri sebagai pembawa acara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Damar. Baru hadir Mas Damar. Itu di TikTok. Oke. Live berarti.